Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisa Pengawasan OJK terhadap kerjasama antar bank dengan Finansial Teknologi Pinjam Meminjam. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ratih Dwi Sulistiawati, Eka Dwa Arun, Khairul Amri, Chandra Kurniawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Chandra Kurniawan. Kerjasama antara finansial teknologi dengan bank dengan fintech akan terus melakukan kerjasama. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjangkau pembiayaan ke nasabah dan pelaku UMKM. Meskipun kontribusinya tidak terlalu besar, namun kerjasama antara perbankan dengan fintech dinilai dapat menciptakan ekosistem digital dan penetrasi layanan keuangan. Kemudian untuk target pasar fintech dan bank digital, yakni kelompok masyarakat underbank mendapat akses layanan finansial tetapi terbatas, dan unbank tidak dapat akses layanan finansial sama sekali. Jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori tersebut mencapai lebih dari 75% dan dari total masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi potensi yang cukup besar bagi perbankan dan fintech untuk menyalurkan pembiayaan ke golongan masyarakat tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, kerjasama antara finansial teknologi dan bank memiliki manfaat di antaranya yakni 1. Untuk mendorong inklusi keuangan dan perekonomian. 2. Untuk perbankan bertransformasi menjadi bank digital. 3. Untuk memperluas jangkauan pasar perbankan. 4. Untuk memperluas database konsumen dan kepercayaan terhadap fintech. 5. Untuk mempermudah nasabah dalam mengakses layanan keuangan dan perbankan. Kerjasama antara perbankan dan fintech selain memiliki manfaat juga terdapat sejumlah resiko yang perlu diperhatikan oleh perbankan dan fintech serta pemerintah. Menurut OJK, ada beberapa resiko yang timbul dari kerjasama ini, di antaranya 1. Timbulnya resiko kebocoran data nasabah. 2. Adanya resiko serangan cyber. 3. Adanya resiko outscreening. Selanjutnya mengenai penjelasan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di Indonesia, terdapat lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi kegiatan jasa keuangan di wilayah. Wilayah sendiri merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Lembaga tersebut contohnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kemudian terkait dengan fungsi dari OJK terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang OJK yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Seluruh lembaga-lembaga keuangan dan bisnis keuangan berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK yang bebas dari intervensi dari pihak manapun. Lebih lanjut mengenai pengawasan, sesuai dengan pasal 6 dan 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK dengan nomor 77 POJK.01/2016. Setelah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK dengan nomor 77 POJK.01/2016, di mana peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga para pihak yang ada di dalamnya, yaitu konsumen dan institusi keuangan. Dalam peraturan tersebut, OJK mengatur mengenai P2P lending, yaitu bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna. Adanya aturan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan fintech dan diharapkan dapat meminimalisirkan segala permasalahan yang ada di Indonesia terkait dengan fintech. Kemudian dalam pasal 7 POJK nomor 77
POJK.01/2016 menjelaskan bahwa penyelenggaraan vintage P2P lending ini dalam hal akan menjalankan penyelenggaraan sistem finansial teknologinya harus mengajukan pendaftaran dan mendapatkan izin dari OJK. Kemudian setelah menjalankan sistem finansial teknologi harus memberikan laporan secara berkala ke OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan daripada vintage harus seizin dan di bawah pengawasan daripada OJK, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara penyelenggara vintage dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan atas dasar perjanjian. Selanjutnya, dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan kaitannya dengan persyaratan wajib usaha vintage, yaitu A. Kejelasan bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan. Yang B. Mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Yang C. Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian atau latar belakang IT. Yang D. Dokumen berbentuk elektronik. Yang E. Terdapat akses informasi, penyelenggaraan pinjaman, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman. Yang F. Pusat data dan disaster recovery plan yang ditempatkan di Indonesia dan memenuhi standar minimum pengelolaan risiko dan pengamanan teknologi informasi, serta ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi. Yang G. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan sejak data diperoleh hingga data diposisikan. Yang H. Sistem pengaman yang mencakup prosedur, sistem paham, dan penanggulangan terhadap serangan yang menimbulkan gangguan kegiatan kemudian yang penyelenggaraan menerapkan prinsip dasar dan perlindungan penggunaan daripada konsumen di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu adanya perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan digital. Dan ada surat edaran SEOJK nomor 18 SEOJK 2/2017 yang di dalamnya meliputi penempatan pusat data dan pemulihan bencana serta rencana pemulihan bencana, tata kelola sistem elektronik dan teknologi informasi yang meliputi rencana strategi sistem elektronik, sumber daya manusia, dan pengelolaan perubahan teknologi informasi, alih kelola teknologi, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan sistem elektronik, penanganan insiden dan ketahanan terhadap gangguan, penanganan dan penggunaan tanda tangan elektronik, ketersediaan layanan dan kegagalan transaksi, pembukaan informasi produk dan layanan. Nah, menurut saya SEOJK ini merupakan tindak lanjut dari peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 yang merupakan upaya preventif dari OJK untuk melakukan perlindungan kepada nasabah atau konsumen yang mana dana-dananya disimpan di fintech, yang mana kalau kita lihat lebih lanjut lagi di dalamnya terdapat prinsip kehati-hatian, yang mana prinsip ini merupakan bagaimana caranya agar bisa mengetahui konsumen agar tidak terjadi
di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar finansial teknologi dengan perbankan memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu untuk mendorong inklusi keuangan dan perekonomian, untuk perbankan bertransformasi menjadi bank digital, dan memperluas jangkauan pasar perbankan, untuk memperluas database konsumen dan kepercayaan terhadap fintech, dan untuk mempermudah nasabah dalam mengakses layanan keuangan dan perbankan. Namun ada juga risiko, diantaranya seperti risiko kebocoran data nasabah, serangan cyber, dan outsourcing. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap kerjasama antara finansial teknologi, berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat disampaikan dari kelompok kami yaitu: pertama, perlunya kolaborasi untuk bersama-sama mengembangkan fintech di Indonesia dari keselamatan bersama. Kedua, terkait dengan regulasi finansial teknologi untuk diperbarui karena sering kalah dibanding dengan perkembangannya industri-industri di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.